Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mengarungi dua bab pembelajaran PPKN dan juga sudah melewati penilaian tengah semester, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru di bab ketiga, yaitu tentang apa sih pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap apa? Terhadap bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Kita loncat beberapa kompetensi inti, kompetensi dasarnya, termasuk dan sebagainya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan iptek. Yang harus kita ingat, yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu maka berkaitan dengan segala sesuatu hal yang ada di dunia maya. Bahkan sesuatu hal yang menyangkut dengan teknologi, entah itu berbasis IT atau mungkin tidak berbasis IT, itu bisa disebut sebagai iptek. Contoh, kasir yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan media seperti barcode dan sebagainya. Karena apa? Mungkin sekarang ketika seseorang memesan kopi, contohnya gitu kan, kita tinggal memesan di aplikasinya, kemudian tiba-tiba nanti kita tinggal datang menyebutkan siapa namanya, bayar, selesai. Jadi kita nggak perlu scan barcode ininya apa atau mungkin mengetik dulu, nggak, karena otomatis muncul. Itulah sedikit contoh penerapan iptek. Bahkan dari hal yang simpel, misalnya iptek yang ada di sekitar kita, yaitu mulai dari laptop yang sering kita gunakan, handphone, kemudian televisi, lalu alat elektronik yang lainnya, itu juga merupakan beberapa produk iptek. Nah, di sini yang namanya iptek itu merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan kita, yang dapat menambah wawasan kita, sehingga kita menjadi paham. Di bidang apa? Tentunya teknologi dan informatika. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu semua sebenarnya udah ada. Di mana? Di pasal 31 ayat 5. Disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung dengan menjunjung nilai-nilai apa nih? Ini harus kalian ingat, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang harus kita ingat di sini ada poinnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan untuk persatuan bangsa. Oleh karena itu, segala ilmu pengetahuan yang ada dan juga teknologi yang ada tentu harus berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia, entah itu nilai agama, bahkan nilai-nilai Pancasila. Membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekilas sudah kita bahas sebelumnya, tentu berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya dampak, pasti ada yang namanya dampak negatif dan juga dampak positif. Kita bahas dampak positifnya dulu, atau manfaatnya, keuntungannya, keunggulannya dari adanya iptek terhadap beberapa bidang di kehidupan kita. Yang pertama adalah di bidang politik. Yang pertama, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita semua akan mulai merasakan namanya era keterbukaan. Era globalisasi ini adalah eranya keterbukaan. Sehingga dengan adanya keterbukaan, baik itu informasi, mulai dari informasi yang bersifat mungkin sedikit private, bahkan informasi yang memang harus kita dapatkan. Contohnya, lembaga-lembaga pemerintahan memberikan informasi terkait dengan jalannya lembaga tersebut. Contoh di sekolah lah. Di sekolah ada yang namanya dana bantuan operasional sekolah. Itu sudah dimunculkan di beberapa website yang memang khusus untuk memunculkan data-data tersebut, termasuk beberapa lembaga lain. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana rekam jejak selama 1 tahun di lembaga tersebut, instansi tersebut, maka sudah disediakan tuh yang namanya platform untuk
melihat rincian dananya, kemudian digunakan apa saja, besarannya berapa, itu sudah ada. Sehingga apa, akan memunculkan yang namanya kontrol sosial. Jadi seperti yang terjadi pada pencurian batu bara ataupun beberapa hal lain, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya apa, akan menimbulkan yang namanya kontrol sosial. Sehingga orang-orang yang mungkin tadinya berniat untuk melakukan hal-hal yang nyeleneh, sehingga mereka nggak mau daripada nanti dihujat netizen, ya kan. Karena apa, yang namanya netizen itu mulutnya melebihi tajamnya silet. Lanjut, selain itu, dengan adanya keterbukaan, maka akan ada pula yang namanya kebebasan. Dan itu era reformasi digital seperti ini, kita menjunjung tinggi yang namanya kebebasan. Dengan adanya kebebasan, maka kita semua mampu meningkatkan kualitas diri. Dengan cara apa? Kita dulu mungkin kalau ingin ikut latihan, ikut tes TOEFL dan sebagainya, atau meningkatkan kompetensi diri kita, susah. Dari lembaganya lah, instansinya. Sekarang kita model dari depan laptop ataupun layar handphone, kita bisa cari itu. Kita mau ikut pelatihan apa, kita mau ikut seminar apa, webinar apa, dan sebagainya. Bahkan yang gratis pun banyak. Dari YouTube pun banyak. Sehingga apa? Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi akan menimbulkan kebebasan. Kebebasannya seperti apa? Kebebasan mulai dari kita berhak untuk mengemukakan pendapat kita yang paling utama, hingga kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Entah itu kita akan memilih ataupun menentukan kecenderungan politik kita. Karena kan sekarang banyak tuh, artis A mendukung B, artis C mendukung D, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi, maka di bidang politik juga akan memberikan dampak positif, yaitu pada pemerintahannya yang lebih demokratis. Kita bandingkan mungkin dengan beberapa tahun silam, di mana di era Orde Baru yang namanya keterbukaan informasi, kemudian demokratisasi, itu mungkin agak jarang. Sekarang ya, meskipun saya tidak bilang salah, cuman makin kesini justru makin kebablasan. Karena demokrasinya justru cenderung ke liberal. Nanti akan kita bahas sedikit. Nah, itu tadi adalah merupakan dampak positif dari adanya keterbukaan informasi atau bahkan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya keterbukaan, adanya kebebasan, dan pemerintahan yang lebih demokratis. Selanjutnya, di bidang ekonomi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan meningkatkan yang namanya investasi dari pihak asing atau dari pihak luar. Karena apa? Ada persaingan bebas. Tentu dengan adanya persaingan bebas ini, maka terbuka pula pasar yang kita miliki. Dulu mungkin kita yang namanya berdagang itu sebatas mungkin di lingkungan rumah atau mungkin di pasar tradisional dan sebagainya. Sekarang dengan yang namanya dunia digital, kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri. Karena apa? Semuanya bisa dilihat dari berbagai wilayah di belahan dunia manapun. Dengan adanya apa? Misal Amazon, eBay, dan sebagainya. Lalu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Tentu sekarang seperti yang kita tahu lah, cashless. Dengan adanya sistem cashless, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita hemat budgetnya. Contoh, dokumen-dokumen kependudukan. Dulu menggunakan yang namanya belangko, seperti mungkin akte kelahiran, ada belangkonya, kartu keluarga, ada belangkonya, dan sebagainya. Sekarang bermodalkan PDF yang kita punya, kita bisa ngeprint sendiri meskipun dengan ketentuan ya. HVS-nya berbentuknya A4 dan juga 80 gram. Tapi dengan begitu, maka yang namanya dokumen kependudukan kita nggak usah cari-cari ribet lagi kalau misalnya hilang. Perlu surat keterangan hilang dan sebagainya. Sekarang kalian bisa mengeprint sendiri. Dengan apa? Kalau kalian punya PDF-nya. Kalau kalian mengajukan secara online ya, nanti kalian punya PDF-nya yang bisa kalian print sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Ini berkaitan dengan bagi kalian yang berminat untuk bekerja di luar negeri, entah itu sebagai TKW, TKI, dan sebagainya.
kalian bisa berpeluang penuh untuk dapat bekerja di luar negeri. Selanjutnya, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tentu dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya dari tadinya mungkin ibu-ibu yang baru menikah, ibu-ibu muda baru menikah, paling jualan popes depan rumah. Sekarang bisa mungkin modal gorengan, mungkin tinggal di foto, kirim ke Facebook grup dan sebagainya. Semuanya bisa melihat ataupun yang ingin tertarik membelinya, dia bisa memasarkan kepada orang-orang lain. Selanjutnya, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Tentu tadi berkaitan dengan investasi. Dengan adanya keterbukaan informasi, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, maka akan memberikan dana tambahan. Dengan cara apa? Dengan masuknya investasi-investasi dari pihak luar ke dalam negeri. Selanjutnya, di bidang budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama. Yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan berkaitan erat dengan yang namanya kemudahan akses informasi. Kita mungkin dulu nggak tahu lokasi seseorang, sekarang kita bisa tahu lokasi seseorang dengan apa? Dengan GPS. Dulu kita nggak tahu bagaimana ketemu ke tempat tersebut, sekarang ada yang namanya navigasi. Misal dari sekolah kita SMK 26 ingin ke daerah, misalnya ke dinas pendidikan, kalian nggak tahu treknya kemana. Sekarang dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kalian bisa tahu nih navigasinya atau rutenya dari mana ke mana, lewat mana dan sebagainya. Bahkan dengan aplikasi Waze contohnya dan juga Google Maps, kita bisa tahu lokasi mungkin ada kemacetan, lokasi mungkin ada operasi kepolisian sehingga mengakibatkan kemacetan dan sebagainya. Bahkan lubang ataupun jalan-jalan yang bolong di situ sudah ada tersedia di situ. Selanjutnya, kemudahan akses tata nilai sosial. Berkaitan dengan kemudahan informasi, maka akan berkaitan pula dengan kemampuan kita untuk mengetahui berbagai wilayah dunia ini memiliki nilai-nilai sosial. Contoh, dulu kita nggak ada yang tahu bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana kehidupan di Korea dan sebagainya. Sekarang dengan adanya keterbukaan informasi, maka kita bisa mengetahui itu yang namanya bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana kehidupan di Korea dengan apa? Dengan adanya YouTube. Dan adanya YouTube kita akan mengetahui itu bagaimana kehidupan masyarakat Jepang, masyarakat Korea dengan menonton tayangan-tayangan channel YouTube yang ada di negara tersebut. Dan terakhir, kemudahan kebiasaan terhadap etos kerja ataupun etos kerja ya. Contoh, mungkin dulu bagi pengguna mobil yang melewati jalan tol, dari yang dulunya kita akan kecapean gitu loh, petugas tolnya itu akan kesusahan. Sekarang ya udah tinggal duduk doang, hanya menunggu. Mungkin kalau ada orang yang mobilnya kesulitan baru udah datang. Karena apa Pak? Ada yang namanya e-tol, bahkan ada yang pakai sensor di depan, e-tol yang tinggal pakai sensor dan sebagainya. Itulah kemudahan-kemudahan yang ada di Indonesia bahkan ya. Selanjutnya, dampak positif di bidang hukum dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama, akan menguatnya supremasi hukum dan juga demokratisasi sehingga hak asasi manusia kita terpenuhi. Contoh tadi sudah disebutkan, dengan kita mungkin adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka keterbukaan informasi akan terjalin di sana sehingga yang namanya hak asasi manusia akan terpenuhi. Contoh tadi seperti adanya kasus korupsi, kita bisa melaporkan. Kemudian ada kemalingan, pakai CCTV dan sebagainya, bisa melaporkan. Bahkan ada pelecehan seksual di lembaga besar sekalipun di negara ini, ketika kita sudah memposting hal tersebut di dunia maya atau di sosial media, maka akan menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang viral. Karena apa? Karena nantinya hal tersebut bisa menjadi sorotan publik dan kasus tersebut bisa jadi dapat terselesaikan. Dari yang tadinya mungkin kita takut untuk melaporkan, tapi dengan kita men-sharing itu ke sosial media, maka hal-hal tersebut bisa diselesaikan. Kemudian menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Tentu semakin kesini, semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin besar pula
hal-hal yang harus dibenahi dari hukum di Indonesia. Contoh ojek daring lagi namanya, taksi daring. Bagaimana dulu belum ada tuh yang namanya peraturan tentang taksi online. Sekarang taksi semuanya ada berbasis online, kemudian jual beli juga berbasis online dan sebagainya. Hal yang 20 atau 10 tahun yang lalu kita nggak pernah pikirkan, sekarang terjadi di Indonesia. Sungguh kemajuan yang sangat luar biasa terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu menguatnya tuntutan tugas penegak hukum agar lebih transparan. Tentu, kalau mungkin ada main sedikit, kalau dulu kan kita tahu yang namanya oknum petugas hukum pasti akan berkaitan dengan yang namanya suap dan sebagainya. Cuman sekarang mereka akan kesulitan untuk bisa melakukan praktik-praktik suap. Kenapa? Ketika ada seseorang yang mungkin ingin pungli lah misalnya, ketika berkendara sepeda motor tiba-tiba ada kepolisian yang memberhentikan padahal tidak ada kesalahan gitu. Sekarang sudah ada beberapa di channel YouTube ada kan, kemudian dia pakai GoPro dan sebagainya hingga akhirnya tersebar viral dan sebagainya, sehingga penegak hukum wajib transparan. Selanjutnya yang terakhir adalah menguatnya supremasi sipil. Kenapa? Karena rakyat biasa sekarang hak-haknya bisa terpenuhi. Dulu mungkin kalau kita berkaitan dengan aparat, maka kita akan merasa takut. Cuman sekarang, selama kita benar, maka kita akan punya dukungan yang lebih banyak di belakang. Dengan cara apa? Dengan cara kita men-share ke sosial media dan sebagainya. Makanya kalian nggak heran kan sekarang kalau misalnya ada suatu tindakan apapun, saya laporin kalian, saya viralin. Sekarang semuanya nggak ada lagi yang, bukan nggak ada lagi ya, tapi orang-orang akan lebih banyak ketika berhadapan dengan suatu ketidakadilan pasti bilangnya apa? Bukan laporin ke polisi, saya viralin tuh. Nah itu dia dampak dari yang namanya kemajuan iptek. Selain dampak positif, tentu ada yang namanya dampak negatif. Contohnya apa? Di bidang politik, tentu akan menimbulkan yang namanya terorisme. Semakin maju pengetahuan dan juga teknologi, maka akan semakin beragam juga tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Bahkan tindakan radikalisme juga sama. Seseorang yang ingin memberikan paham-paham yang mungkin tidak berkaitan dengan Pancasila, bahkan berseberangan dengan Pancasila, orang-orang akan mudah mencari informasi. Kemudian orang-orang juga akan mudah menyebarkan informasi tersebut, karena tentu yang namanya keterbukaan informasi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya penyebaran berita bohong. Apalagi tingkat literasi di negara Indonesia ini sangat rendah. Orang-orang di Indonesia sangat sulit untuk bisa mencari lebih dalam suatu referensi. Ketika dia mendapatkan informasi, mudah percaya lah ibaratnya. Karena apa? Karena yang namanya informasi, ketika seseorang tidak bisa menggali lebih jauh, bahkan tidak mengetahui sumber ini kredibel atau tidak, maka dampaknya adalah mudah percayanya itu akan memberikan dia pengaruh terhadap pemikiran, bahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh, anak yang tadinya pendiam tiba-tiba mendapat informasi tentang bahwa dengan menjadi hacker kemudian dapat duit banyak, akhirnya apa? Berhenti sekolah dan sebagainya. Itulah salah satu sedikit mungkin contoh dari dampak negatifnya. Yang terakhir adalah liberalisme. Itulah liberal atau kebebasan yang sudah sangat bebas, sebebas-bebasnya. Karena apa? Kita lihat sekarang, orang Indonesia itu sangat ingin bebas, sehingga apa? Lupa bahwa yang namanya kebebasan itu di Indonesia tentu harus didasari nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai Pancasila. Itulah sedikit dampak negatif dari kemajuan iptek. Berikutnya, di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak negatifnya adalah tentu semakin banyaknya produk luar negeri yang masuk ke kita. Kemudian investasi juga akan dipenuhi oleh investor dari pihak luar. Sehingga apa? Investor yang ada dalam negeri kesulitan untuk mendapatkan ruang. Kemudian timbulnya kesenjangan sosial. Dengan apa? Ya contohnya pandemi sekarang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya kan banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang di era pandemi ini justru kekayaannya meningkat. Sementara mungkin kita rakyat-rakyat sipil biasa yang harus berdiam di rumah,
banyak yang harus terkena PHK. Lah itu salah satu contoh dampak ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Dampak negatifnya ya, kemudian pemerintah juga hanya menjadi seorang regulator. Semuanya diserahkan kepada pasar. Ketika apa? Ketika yang namanya bensin lah, contohnya bensin itu Pertamax, kemudian premium dan sebagainya diserahkan kepada pasar. Ketika harga minyak dunia tinggi, maka akan ikut tinggi. Padahal daya beli masyarakat kita sangat rendah, apalagi di masa pandemi ini. Itulah salah satu dampak negatif. Dan terakhir adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Ini menjadi ironi kenapa kalian sebagai siswa SMK akan berhadapan langsung dengan kenyataan ini. Kenapa? Karena saat ini yang namanya teknologi perlahan tapi pasti akan menggantikan peran manusia. Meskipun tidak sepenuhnya, tapi perlahan tapi pasti beberapa tahun yang akan datang ilmu pengetahuan akan sangat berkembang, maka yang namanya teknologi akan semakin maju, kemudian kita juga akan tergantikan dengan teknologi-teknologi yang baru. Berikutnya, dampak negatif di bidang sosial budaya. Ini pernah kita pelajari nih di kelas 10. Kita akan menjadi seseorang yang konsumtif. Kenapa? Dengan adanya jual beli online, kita akan sangat mudah untuk dapat barang tersebut. Kita tinggal pencet barang datang, bayar, selesai. COD lah, sistem COD. Ini yang lagi rame itu kan. Kemudian kita juga akan hedon. Tadi kita akan sering memamerkan kekayaan kita di sosial media, dimanapun kita akan senang dipuji ketika kita memiliki barang-barang yang branded. Misal punya iPhone, padahal iPhone yang ngambil, atau mungkin iPhone-nya iPhone KW dan sebagainya. Kita akan merasa bangga. Padahal ya itu, ketika orang lain melihat, oh dia bisa punya itu, ya saya kapan? Nah itulah yang gak ada di diri kita, individualisme. Kita akan menghilangkan solidaritas, sehingga kita akan menimbulkan nilai-nilai individualisme dalam diri kita. Ketika orang lain merasa kesusahan, orang lain merasa mungkin berpikir, kok dia bisa saya enggak, sehingga orang itu terdepresi karena melihat kita yang selalu punya handphone bagus, padahal hasil minjam lah, hasil apalah, karena kitanya sering memposting di sosial media kekayaan-kekayaan kita, akhirnya orang-orang merasa stres dan sebagainya. Kok saya masih miskin aja dan sebagainya. Kemudian kesenjangan sosial tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lalu westernisasi tadi berkaitan dengan liberal. Kita sudah makin banyak jiwa-jiwa liberal yang ada di dalam diri kita, sehingga jiwa kebarat-baratan lah. Beberapa nilai-nilai agama semakin memudar, sehingga perilaku-perilaku kita yang tadinya mungkin tabu sekarang sudah sangat lumrah. Contoh, kata-kata umpatan seperti anjing, tolol, yang udah diplesetkan lah jadi anjay lah, anjing, lol, atau ler dan sebagainya. Sekarang itu jadi sesuatu yang lumrah. Padahal dalam nilai agama, hal tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan. Nah, yang terakhir, dampak negatif di bidang hukum dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi yang mungkin disalahgunakan, tentu akan menimbulkan yang namanya anarkisme. Sehingga orang-orang yang mungkin yang tadinya berdiam diri di rumah, kemudian melihat ada postingan di sosial media, ini dampak hoax juga mungkin bisa ya. Polisi Cina ada di Indonesia dan sebagainya. Akhirnya apa? Kemarahan-kemarahan tersebut muncul hingga tingkat emosi juga semakin tinggi. Contoh juga ada di dunia game. Ketika di dunia game, ketika kalian merasa stres, tidak mampu menang, akhirnya apa? Kemarahan semakin memuncak, sehingga anarkisme pun semakin tinggi. Berikutnya kejahatan dunia maya dan hoax. Nah ini mah udah gak usah diragukan lagi. Tidak hanya pinjaman online, tapi hoax ataupun hoax. Beberapa kejahatan cyber seperti penipuan, misal pengen kenalan tuh akhirnya diperkosa dan sebagainya, modal kenalan dari Facebook, modal chat-chatan dari Facebook dan sebagainya, ataupun dari sosial media, ketemuan atau kopi darat lalu diajak kemana. Nah itu menjadi salah satu dampak negatif dari ilmu pengetahuan teknologi. Dan terakhir, memudarnya semangat bela negara. Nah ini yang mungkin harus kita tetap teguhkan dalam diri kita. Kenapa? Karena yang namanya bela negara, terutama bagi kalian sebagai seorang pemuda, yuk sama-sama
kita tingkatkan lagi semangat gelora kita untuk semakin mencintai negara ini. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan saja ke kolom komentar, atau kalian bisa japri saya aja. Itu tadi adalah sedikit pengetahuan tentang pengaruh iptek bagi kemajuan bangsa kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya.